ancamannya. Di YouTube jadi lebih ringan, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu ya di pertemuan pertama untuk matematika. Jadi bacanya seminggu sekali ya. Tapi kalau matematika ya pelajaran belajarnya sebulan sekali. Jadi kita ketemu lagi matematika bulan depan Oktober. Insya Allah. Nah, sebelum dimulai kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, sebentar ya untuk matematika. Ini di materinya. Nah, ini papan tulisnya ya. Nah, ini. Jadi kita di APP ini teman-teman yang kita beri tentang bilangan ya, tentang bilangan. Mungkin udah pernah belajar waktu di SD dulu jadi kan. Jadi kita himpunan bilangan, judulnya himpunan bilangan. Himpunan bilangan. Jadi bilangan itu bilangan. Bilangan. Jadi bilangan itu ada kelompok-kelompoknya, jadi kayak orang, ada orang Jepang, gitu. Orang Indonesia. Di Indonesia juga kita bisa bilang sekarang orang Cilengsi, gitu. Dari Cilengsi yang di bawahnya lagi ada orang desa mana, desa mampir, pasir angin gitu kan. Jadi orang pasir angin misalnya Cilengsi, ada orang Cilengsi, ada orang Bogor, lebih tinggi lagi orang Jawa Barat, lebih tinggi lagi orang Indonesia, lebih tinggi lagi misalnya orang ASEAN, orang Asia, dunia gitu kan. Manusia. Jadi bilangan juga gitu ya. Nah, bilangan yang paling kecil itu bilangan asli. Bilangan asli. Jadi ada istilah himpunan, disingkat aja ya, HIM gitu. Maksudnya himpunan bilangan asli. Jadi ini kalau jadi ibaratnya ini orang pasir anginnya gitu, orang desanya. Desa mana, desa pasir angin, desa mampir. Yang doang gitu. Jadi ini orang desanya. Jadi yang sering digunakan sehari-hari. Mulai apa aja bilangan asli itu? 1. Ini pakai di 2 ya. Ada 1, ini yang sering digunakan. 1, 2, 3, dan seterusnya. 5. Tapi 5,5 nggak boleh ya, 3,5 nggak boleh. Jadi yang pas-pas aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus juga 100 ya. 100-nya mau 102, 103. Jadi juga dilewati 1000 dan seterusnya. Jadi ini sering kita gunakan. Kita belanja, misalnya beli berapa, GoPay. Itu bilangan asli, GoPay 500 kan. Harganya berapa? 12.000. Harganya berapa? 13.500. Itu bilangan asli. Jadi yang sering kita gunakan sehari-hari. Itu kalau jajan atau berbelanja ya. Bisa juga gitu. Misalnya kamu peringkat berapa? Peringkat 3, peringkat 5. Nggak ada peringkat 3,5.
yang sering gunakan. Kamu punya adik berapa? Punya adik 2, 3, punya adik 1, nggak punya adik. Udah ngasih yang sering digunakan. Mobil bannya ada berapa? Ada 4. Ya kan? Motor ada berapa? Ada 2. Nah, itu yang kita gunakan sehari-hari. Ini paling sederhana. Itu namanya himpunan bilangan asli. Yang lebih tinggi dari bilangan asli namanya himpunan bilangan cacah. Nah, ini bilangan cacah ya. Jadi kalau cacah sama kayak bilangan, cuma ditambahin di depan ada nolnya. Nah, gitu ada nolnya. Jadi sama dengan bilangan asli. Ada nolnya aja di depan, tambahin nol. Sama, hampir sama persis. Di bilangan cacah itu ada nol. Jadi biasanya ini, tadi ya, saya nggak punya adik. Nol berarti kan, nol. Kamu nilainya berapa? Nol gitu. Bilang bingung jadi nol nilainya kan. Nol. Bilangan cacah. Atau yang pakai nomor HP kan, itu bilangan cacah kan ada nolnya, ada yang nggak pakai plus 862 ya. Jadi ada nolnya kan, ada 2-nya, ada 1-nya, gitu. Ada 8-nya. Sampai 10 kan, sampai 9 ya. Bilangan cacah. Nah, bilangan cacah sama dengan bilangan asli cuma ditambahin 01. Kemudian di atas bilangan cacah ada lagi bilangan lebih tinggi. Himpunan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu ada negatifnya ya, misalnya. Ada negatifnya misalnya min 3, min 2, min 1, 0. Di depan 1 ada 1, ya kan? Di depan 1 lagi ada 2. Di depan 2 ada 3, dan seterusnya. Jadi di depan min 3 ini ada lagi min 4, ya kan? Nah, ini namanya bilangan bulat. Bilangan bulat. Jadi ada negatifnya. Jadi tadi sampai sini kan, sampai sini nih bilangan cacah nih. Jadi di depannya itu ada min 1, min 2, min 3. Nol itu kayak cerminnya ya, nol itu kayak cerminnya. Jadi berbalik. Jadi min itu berarti di kirinya 0. Itu bilangan bulat. Di atas bilangan bulat ada lagi himpunan bilangan rasional. Rasional. Nah, kalau rasional ini pada pecahannya ya, pecahannya tadi. Ini bilangan rasional juga nih, bilangan itu bilangan rasional juga. Bilangan saya bilangan rasional juga. Yang buat bilangan rasional juga, jadi yang ada perperannya. Misalnya ini min setengah misalnya. Jadi kalau bilangan rasional harus semuanya harus pakai perperan. Ini min 1 juga, min 1 per 1. Ini harus ada perperannya 0. 0 ke 1. 1 per 1. Yang 1 ini nih dibuat perperan. Di depan satunya masih ada lagi ya, masih ada lagi setengah gitu ya. Dan seterusnya. Jadi harus dibuat perperan. Jadi bilangan rasional itu ada pecahan, ya bilangan pecahan. Bilangan pecahan. Ada perperannya. Nah, di atas bilangan rasional masih ada lagi himpunan bilangan real. Nah, ini ya bilangan real. Jadi bilangan itu rajanya bilangan. Bilangan asli yang masuk, bilangan cacah masuk juga, bilangan bulat masuk juga, bilangan rasional juga masuk juga. Nah, jadi ibaratnya ini desanya ya. Himpunan bilangan itu ibarat desanya. Himpunan bilangan cacah itu ibaratnya kecamatan. Himpunan bilangan bilangan cacah kecamatan. Himpunan bilangan bulat kabupaten. Himpunan bilangan rasional provinsinya ini. Nah, himpunan bilangan real dia negaranya ya. Negaranya gitu. Jadi makin tinggi gitu. Jadi kalau kita bikin diagramnya, jadi ini bilangan bulat, bilangan bulat, bilangan bulat, ini bilangan bulat, ini himpunan bilangan bulat. Ada lagi yang lebih tinggi dari bilangan bulat, cuma bilangan cacah. Ini bilangan cacah. Pakai bilangan disingkat cacah. Nah, di atas bilangan cacah ada lagi kok bilangan bulat sih? Ini bukan bilangan, maaf, bilangan asli ya. Bilangan asli.
Ini bilangan asli. Jadi di atasnya bilangan asli itu bilangan bulat. Nah, baru bilangan bulat. Gila aja ya. Bilangan bulat. Nah, di atas bilangan bulat ada lagi namanya bilangan rasional. Bilangan rasional atau pecahan. Nah, di atas bilangan ada lagi yang lebih tinggi, yaitu bilangan real ya, bilangan real. Bilangan real atau nyata ya, bilangan real. Jadi dia rajanya gitu. Jadi kayak ini kan desanya, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara. Jadi dia bilangan nasional itu bilangan asli, bilangan nasional, iya. Bilangan real, bilangan desa, bilangan real juga. Bilangan buat, bilangan real juga. Bilangan nasional, bilangan real juga, gitu ya. Tapi kalau bilangan caca ini belum tentu bilangan bulan. Tapi kalau bilangan bulat pasti bilangan caca karena dia lebih tinggi. Ya, kita kasih ini aja ya, langsung di soal-soalnya. Nah, bentar ya. Modul kan. Modul paket C. Modul B. Modul B. Matematika. Nah, di sini bilangan-bilangannya. Di sini kita cari soal-soalnya. Soalnya mana soalnya? Berat ya. Mana kok? Contoh soalnya mana? Soalnya ada di belakang. Nah ini. Nah ini katanya nih ada kartu-kartu nih, ada kartu-kartu. Kartu ini ada 1,5 ya, ada 1/6. Nah, ini berarti bedanya bilangan rasional ya, ini bilangan rasional. Ada juga 2/3, ada 1/3. Mana soalnya kok langsung begini soalnya? Bentar ya. Ah, oh ini soalnya paling tekan sekali. Nah, ini ada kelihatan nggak? Ya. Lahira, oh penugasan ya. Lahira. Lahira. Oh yang ini dulu ya. Oh ini contoh ini. Jadi sama-sama bisa dibaca ya. Silakan dibaca. Nah ini aja. Nyatakan pernyataan Jung ke dalam bilangan bulat. 10 langkah ke depan. 10 langkah ke depan. 10 langkah ke depan, 5 langkah ke belakang. Dalam bilangan bulat. Kita itu dulu ya, kita pindahin dulu soalnya.
Ya, soalnya yang di atas ada juga. Ini. Oh, jadi ini soalnya yang tadi yang udah kita potong. Nyatakan, kelihatan ya soalnya ya. Nyatakan pernyataan dulu ke dalam bilangan bulat. Jadi di sini katanya 10 langkah ke depan. Jadi bilangan bulat itu ada semacam garis bilangan ya, garis bilangan. Garis bilangan gini, garis bilangan. Nah, di sini ada 0, di sini 0. Ini 10 langkah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, satu lagi ya, 10. Tambah. Ini 10. Di belakangnya berarti ada -1 ya, ini kan bilangan bulat. Ada -2 dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Jadi 10 langkah ke depan berarti sekarang dari 0 kan. Dari 0 dia melangkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop sampai di sini. Ini yang A ini, yang 10A ini. 10A, 1A. Ya ini jawabannya ya 10 ya, 10 aja. Nyatakan ke dalam bilangan bulat ya ini 10. 10 plus gitu. Jadi ini karena di sini ini nggak usah pakai plus karena ini sebenarnya cuma sendirian. Jadi udah langsung dipahami ini 10 plus. Kemudian yang 1B 5 langkah ke belakang. Oh, 5 langkah ke belakang berarti dari 0 ke sini sampai lagi ini 5 langkah ke belakang. 5 langkah ke belakang. Jadi sini -4 ya. Kemudian -5. Jadi dari sini dia bergerak 1 ke belakang, 2, 3, 4, 5. Jadi stop di sini. Di sini jawabannya -5. Kalau pakai min harus dipakai tandanya ya. Tandanya dipakai. Jadi startnya itu dari 0. Geser 2 langkah ke samping kiri. Nah, kiri kan di sini di kiri nih. Jadi kalau gitu yang C 2 langkah berarti kiri. Yang kiri berarti -2. Mau aja ya. Jadi nggak usah pakai ilustrasi kayak gini. Naik 8 lantai ke atas. 8 lantai ke atas. Di naik itu berarti positif. Positif naik 8 ke atas. 8 lantai berarti plus 8. Tapi plusnya nggak ditulis ya. Yang E. Nah, 30 meter ke bawah permukaan laut. 30 meter berarti min 30. Min 30 gitu. Pakai meter boleh. Ini 8-nya pakai langkah boleh. Langkah gitu. Langkah. Itu juga nggak apa-apa ya. Nah gitu. Ada pertanyaan nggak? Gimana? Gampang ya? Nggak begitu susah. Jadi ini mengenal bilangan ya. Judulnya mengenal bilangan. Slide berikutnya. Ini kita copy. Ketika kalian masuk ke mall, ketika kalian masuk ke mall, di dalamnya terdapat 4 lantai, berada di bawah lobi, dan 7 lantai di atas lobi. Di lantai itu kayak berarti kalau di bawah lantai, basement.
seandainya lobby kita nyatakan pada posisi 0, maka penulisan dalam bentuk bilangan bulat untuk bilangan bulat untuk A, yang A nih, 2A ya, 2A berada 3 lantai di bawah lobby, berarti ini min 3 ya. Lobby kan lobbynya 0, pastinya 0. Yang B, 5 lantai di atas lobby, ya 5 plus, tapi khususnya ditulis saya lagi. Berada tepat di lobby, 0. Lobby kan lobbynya 0. Yang ketiga, buatkan 5 pernyataan bilangan bulat yang ada dalam kesehatan. Kemudian nyatakan dalam bilangan bulat. Keseharian. Maaf, keseharian. Buatkan 5 pernyataan bilangan bulat yang ada dalam keseharian. Misalnya, yang pertama nih, paling berbuaya. Misalnya apa? Suhu di misalnya di mana ya? Di Jepang, misalnya Jepang minus 2 derajat Celcius. Oh gitu ya. Ini bilangan bulat nih, min 2 nih. Suhu di Jepang minus 2 derajat Celcius saat musim dingin. Saat musim dingin misalnya. Dingin ya. Terus yang jelek nih. Apalagi coba, apalagi yang pakai bilangan bulat. Apalagi saya misalnya punya 3 ekor kambing ya. Dia bilang bulat juga. 3 ekor kambing. Gimana? Itu yang sering kita dengar ya. Pertumbuhan ekonomi minus 3%. Oh, ini bilang buat juga, min 3/3-nya. Pertumbuhan ekonomi minus 3%. Tapi dia turun. Apalagi coba sebutin. Yang ada angka-angkanya, kasih kalimat yang ada angka-angkanya. Coba apa? Bisa ini nggak? Coba cari. Kasih contoh. Gimana nih? Gimana Pak Dia? Kasih contohnya. Pak Dia seja ya. Bisa kasih contoh nggak? Jangan nggak ada orang ini ya, online tapi nggak hadir. Ada apa? Ada. Gimana? Ada. Oke, coba kasih kalimat yang ada angka-angkanya. Tadi kan suhu di Jepang minus 2 derajat Celcius misalnya ya. Contohnya apa aja bebas yang ada angka-angkanya. Saya punya 3 ekor kambing. Gimana? Jadi ini bilangan bulat yang ada minus, tapi nggak boleh ada koma bilangan bulatnya. Kalau ada koma itu bilangan rasional. Gimana lagi kalimatnya? Alhamdulillah. Tanya ya. Alhamdulillah. Nilai ulangan saya (96), saya dapat nilai 96 itu bilangan bulat. Ulangan saya 96 atau 100 gitu. Yang ini di atas ya, yang ini di atas, sudah cukup. Yang E-nya apalagi coba, kalimat apalagi? Kira-kira gimana kalimatnya? Yang ada angka-angkanya aja, apa? Bikin kalimat yang ada angka-angkanya. Bisa min, bisa plus, bisa nol. Kan, coba. Gimana? Bisa nggak? Apa nggak? Misalnya punya adik apa gitu. Misalnya harga
telur ayam misalnya, telur ayam pakai rupiah misalnya berapa, 10.000 misalnya, 10.000 per kilogram. Nah, 10.000 itu bilangan bulat juga, 10.000. Ini juga bilangan asli ya, bilangan asli. Jadi bilangan bulat itu bisa min, bisa plus, bisa nol, bisa ribuan ya terserah ya, sebenarnya besar. Lanjut, kita ke soal nomor ini. Nah, yang ini ya. Ini udah garis bilangan ya. Tentukan nilai M dan N pada garis bilangan berikut nih. Kelihatan nggak? Nah, ini. Ini berarti ini bilangan rasional ya. Bilangan rasional. Jadi dari 0, dari sini, jaraknya ke sini 1/4. Ini berarti kemungkinan ini kan sama jaraknya nih, sama-sama kan jaraknya bisa dianggap sama ya. Jadi ke sini 1/4, nambah lagi 1/4, jadi setengah. Jadi 1/4 ditambah setengah, gitu ya. Tambah setengah apa? Tambah 1/4. Tambah 1/4. Jadi dia akan dari sini bergerak ke sini ya, bergerak ke sini 1/4, bergerak lagi 1/4 lagi, jadi 1/4 tambah 1/4. Ini gimana cara menyelesaikannya? Ini kan bawahnya udah sama nih, sama-sama perempat. Yang atasnya tinggal ditambahin 1 ditambah 1, tapi yang bawahnya 1/4 tulis. Jadi yang bawah jangan ditambahkan, kan udah sama. Jadi 2/4. Ini 1 tambah 1 2. Nah 2/4 ini kita sederhanakan. Yang atas dibagi 2 nih, yang ini dibagi 2 jadi 1, 2 dibagi 2, yang 4 juga sama dibagi 2. Jadi makanya di sini jadi setengah. Di sini jadi setengah nih. Tuh gitu. Ya kan? Jadi pahami gimana? Paham ya? Kemudian yang ini kan kita nyari yang N. Berarti kalau gitu nyari yang N itu sama dengan 3/4 ditambah 1/4 lagi. Kan dari sini ke sini 1/4 di jalannya. Tiap satu apa jengkal gini ya. Nah, berarti di sini jadi 4/4. 3 tambah 1-nya 4. Ini nggak usah ditambahkan, jadi 1. Jadi N itu 1 ya di sini. N-nya 1. Kemudian yang M. Nah, di sini juga sama, tapi di sini ke kiri ya. Jadi ke kiri itu min. Kalau bergerak ke kiri min. Jadi kalau bergerak ke kiri itu min. Di sini cuma satu langkah, berarti di sini min 4, min 4 lagi, min 4, min 1/4, min 1/4 lagi. Nah ini dikurangi ya, dikurangi. Jadi ini sama caranya. Jadi ini min yang di sini miliknya yang di atas. Jadi min 1. Min yang di sini miliknya yang satu yang ini, jadi min 1 juga. 4/4 sama perempatnya kan perempatnya sama-sama 4. Jadi min 1, min 1. Ini min itu anggap bacanya hutang. Jadi hutangnya 1, hutang lagi 1, jadi hutangnya jadi 2. Nah di sini jadi sederhana kayak yang ini nih, kayak yang ini. Jadi 2/4-nya ini dibagi 2, 1 dibagi 2, yang bawahnya jadi 2. Jadi min setengah. Jadi M-nya itu min setengah. Min 1/2 atau min setengah. Gitu ya. Gimana? Bisa dipahami gimana? Ngerti. Nah gitu ya. Gampang kan? Nah kalau yang B kita lihat berikutnya nih. Yang B, berarti kalau yang B, yang N dulu ya, berarti ini nambah 1/4 juga. Di sini 1/4. Yang N-nya itu berarti 1/4 nambah 1/4 lagi. Jadi 2/4 setengah ya. Di N di sini setengah. Yang M berarti di sini kalau yang M
min setengah, min 1/2, min 1/4. Ini beda nih. Ini beda. Jadi ini bawahnya beda. Bawahnya kan ini 1/2, ini 1/4. Nah, kita samakan dulu nih. Jadi min ini, minnya itu milik angka 1 yang di sebelah sini. Yang di sini minnya milik angka 1 juga. Jadi ditambah ya. Nah, gini. Pakai kurung. Nah, gitu. Jadi minnya kan udah dikasihkan ke angka 1, jadi di sini jadi ditambah. Nah, ini dikali silang nih. Yang ini kali yang ini. Jadi min 1 kali 4, jadi min 4. Min kali plus min ya. 1 kali 4-nya 4. Ditambah 2 kali min 1. 2 kali 1-nya 2. Plus kali min, min. Ini min 2. Yang ini kalikan juga. Nah, kemudian yang bawahnya, ini kalikan juga yang bawahnya. 2 kali 4, 8. Jadi ini min 4, min 2, min 6 per 8. Jadi min 8/6. Ini juga bisa disederhanakan. Jadi min bagi 2 kan, 6-nya bagi 2, 3. 8-nya bagi 2, 4. Jadi min 3/4. Jadi di sini jawabannya yang M yang di sini 3/4. 3/4. M yang di sini 3/4. Itu ya. Gimana? Dipahami ya. Lanjut yang C. Nah, yang C ini jaraknya di sini berapa? 2/3 ya jaraknya ya. Ini dari 0. Jadi kita bergeraknya dari 0. 0 sejengkal gini 2/3. Oh, di sini. Jadi kan kalau yang tadi yang satu yang tadi 1/4. 1/4 ya sama kayak yang di atas, yang ini. Yang A sama yang B 1/4. Tapi kalau yang C 2/3 ya, 2/3 jaraknya. 2/3 berarti N yang di sini, N-nya itu 2/3, kan di sini bergerak ke sini 2/3 ya. Tambah 2/3 lagi. Jadi ini langsung 2 tambah 2-nya 4, 3-nya jangan tambahkan, tulis 3, karena sudah sama. Jadi N-nya itu 4/3 di sini. Yang ini berarti yang ini dia ke kiri kan, arahnya ke kiri, ke sini ke kiri, ke sebelah kiri. Jadi dikurangi yang M ya. Jadi min 1/3. Oh, 1/3 ya. Nah, kok ini beda? Ini kan harusnya ini bukan 1/3 mungkin ya. Kalau segini 2/3, segini min 2/3 harusnya ya. Jadi ini mungkin salah ngetik atau gimana. Jadi ini min 2/3, yang ini diganti nih, yang ini diganti. Jadi ini min 2/3, min 2/3. Nah, gitu ya. Jadi bukan harus sama ya, harus sama. Tandanya beda. Jadi dia bergerak lagi min 2/3. Nah, ke kiri kan sejengkal, jangan sejengkal. Min 2/3. Jadi ini kayak yang tadi, ini min 6 langsung aja ya. Min 2 kali 3 min 6 ditambah min 2 kali 3 yang ini. Tambahkan min 6 juga. Ini pakai kurung ya supaya jelas perbedaannya. Karena ada tanda plusnya. Ini 3 tulis. Jadi ini min 12/3. Itu berapa? Min 12/3 itu min 4 ya. 12 bagi 3 kan 4. Jadi M-nya di sini 4. M sama dengan 4. Nah, gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Bisa ya? Kita lanjutkan. Jadi kalau misalnya belum paham, langsung aja tanyakan ya. Jadi jangan malu-malu, tanyakan kan belum. Pandai kan bacanya. Yang nomor 5 nih, kita bukakan dulu. Nah, itu udah nemu ya. Tentukan letak pecahan masing-masing pada garis bilangan berikut. Nah, jadi ini min setengah, ada 1/4, 2/2. Jadi kita bikin ini garis bilangannya.
garis ya. Ini nolnya di sini misalnya. Berarti ini jaraknya ya katakanlah 1/4 ya, kayak yang di atas. Nambah lagi 1/4, jadi 2/4. Nah, 2/4 itu berapa? 1,5 ya, 1,5. 1/4. Jadi kita bisa ganti di sini 1/2. 2/4 itu 1/2. 1/2. 1/2 tambah 2/4, jadi kan ada 2/4 tambah 1/4 lagi. 3/4. 3/4 tambah 1/4 lagi. Jadi 4/4 yang pada tahun itu 1. Nah, 1 gitu. Kemudian di sini berarti ini kurang panjang. Kita panjangkan lagi. Pokoknya ini tambah di sini 1/4. Nah, ini baru nih 1 tambah 1, jadi 1/4 itu maksudnya 1 ditambah 1/4. Nah, ini jadi 1/1 ditambah 1/4. Ini jadi kalikan kan jadi 4, kalikan jadi 1, 1 kali 1, nih 1 kali 4, 4. Jadi ini 5/4. Jadi bisa boleh nulis 5/4, boleh nulis 1/4, atau 1/4 itu 1 ditambah 1/4. Itu catatan ya. Jadi ini sebagai pengetahuan. Pecahan itu begitu pecahan. Nah, gini. Nah, ini sudah mewakili 1/4. 1/4 tambah 1/4 lagi 1/2/4 atau 1,5. 1/2/4 atau 1,5. 1,5 ya. 1,5. Ini 1,5 tambah 1/4. Jadi kan 1/2/4. Boleh bisa boleh 1/2/4, boleh 1/2. Jadi 1/3/4. Nah, 1/3/4 tambah 1/4 lagi. Jadi 2. Tambah 1/4 lagi. Berapa juga nih? Jadi 2 1/4. Nah, di depan 2 1/4 itu baru 2 1/2 ya. Ini bisa kelihatan. Ini yang panjang bikin. Ini ada 2 1/2 atau 2/4. Nah, yang ini nih yang lebih. Yang min setengahnya sekarang berarti di sini ini min 1/4, nah jalan cuma 1/4. Kemudian jadi min setengah. Nah, di sini baru min setengah. Min setengah gini. Udah gitu aja ini. Jadi jaraknya yang B juga sama 1/4 lagi, 1/4 lagi. Yang ini juga sama 1/4, kebanyakan 1/4 ya. Kalau yang D itu 1/3. 1/3 jaraknya. 1/3. Mungkin begitu. So di sini nggak usah rapi-rapi, misalnya jadi gini. Yang B nih, yang B. Jadi ini kan jaraknya dibikin rapi, misalnya gambarnya kurang rapi ya. Dibikin rapi maksudnya ini tulis lengkap. Nah, boleh juga nggak ditulis lengkap, di sini nolnya di sini nih buat yang B. Jadi di 1/4-nya di sini langsung gitu. 3/4-nya ya kira-kira di sini 3/4-nya. 2,5-nya berarti di sini kan lebih besar dibanding 3/4. Nah, boleh juga gitu ya. Jadi ini tidak kalau yang ini tidak memperhatikan jarak. Ya, kalau yang ini memperhatikan jarak, meskipun ini kurang rapi juga ya dari segi tampilan. Gitu. Yang C ini yang C, misalnya di sini nolnya ya, di sini nolnya. Berarti 1/4-nya ya kira-kira di sini 1/4. 1,5-nya di sini. Karena 1/4 sama 1,5 itu lebih besar 1,5. Makanya 1,5 lebih kanan, jadi paling kanan. Yang ini yang ada minnya berarti dia di kiri, min 2/3/4. Nah, boleh gitu juga ya. Yang C seterusnya. Jadi ini berarti 5/6 sama 1/25/3 besar mana? Pakai kalkulator ya, 5/6. 5/6 sama 1/25/3 nih. Jadi kita boleh pakai kalkulator nih, boleh gunakan kalkulator di HP ataupun di laptop kalau ada laptop.
Kalkulator ya. Tadi 5/6 ya, 5 dibagi 6. Tuh, segini 0,833. Yang sekarang, yang tadi, berapa tadi? 25 dibagi 3 ya. Sama dengan berapa? 25 bagi 3. 8,3 ya, 8,3. Tambah 1 kan tadi, 1125 tambah 1. 9 ya, 9,3 tuh. Jadi yang 5/6 di sini nih kelihatan nih. 5 dibagi 6 0,83, yang 1 25/3 9,3. Jadi lebih besar part yang ini, lebih besar yang ini nih. Lebih besar yang ini ya, lebih besar yang ini. Lebih besar yang ini dibanding yang ini. Berarti yang D itu posisinya begini. Di sini nolnya, di sini 5/6-nya, di sini misalnya 1/25/3. Nah, di sini baru yang min 1/6. Jadi gitu posisinya. Mana ada pertanyaan? Saya kita ngitung pecah-pecahan udah bisa belum ngitung pecahan kayak yang tadi? Kayak yang tadi. Kalau yang ini kan misalnya yang ini ya, min 8 ditambah 2. Berapa min 8 tambah 2? Tambah-tambahan nih. Min 8 tambah 2 berapa? Jadi min ini hutang. Hutangnya 8, dibayarnya 2, masih punya hutang kan? Bayar cuma 2, berarti hutangnya berapa? Berapa hutangnya? Hutangnya 8, dibayarnya 2. Jadi hutangnya berapa lagi? Min 6, min 6. Nah, 6 gitu. Jadi min 8 tambah 2 itu min 6. Ini boleh pakai garis bilangan gini, garis bilangan. Kalau garis bilangan lebih lama lagi. Di sini nolnya nih, ini nolnya. Ini kurang panjang ya. Nolnya jangan di sini. Nolnya di sebelah sini. Nah, nolnya sebelah sini ya. Nah, jadi dia min 8-nya di sini, min 8-nya. Nah, dia kan di sebelah kiri 0. Terus dibayar 2, berarti dia bergerak ke, karena ini plus 2, bergerak ke kanan. Bergerak 1, berarti ini min 7, ya kan? Bergerak 1 lagi, jadi min 6. Nah, di situ jawabannya 6 jawabannya. Boleh garis bilangan, boleh. Tapi lebih lama ya, lebih lama. Kalau yang 5 tambah 3 udah bisa ya itu ya. Pan gitu kan. Tapi ini yang ada minnya. Nah, sekarang gimana kalau ada yang minnya tuh dua-duanya ada min. Dua-duanya bisa min 7 ditambah min 8 misalnya. Nah, min 7 min ditambah min 8 itu bisa juga nulisnya min 7 min 8 gini, jadi sama saja. Jadi min 7 min 8 sama aja nulisnya kayak gini, sama saja ya. Ini kan hutangnya 7, hutang lagi 8, jadi hutangnya nambah ya. Jadi berapa? Hutangnya nambah 7 tambah 8, 15 kan. Ini hutangnya jadi 15. Gimana kalau hutangnya cuma, tadi dibalik nih, hutangnya cuma 2, bayarnya cuma 8. Berarti ini kan, ini boleh tukeran tempat ya. 8-nya di depan, min 2-nya di belakang. Atau tulisnya 8 dikurang 2. Jadi min 2 tambah 8 itu 8 dikurang 2, sebetulnya bisa tulisnya bisa gitu. Ini kan jawabannya 6. Hutangnya cuma 2, bayarnya 8, masih punya uang kan. Punya uang 6. Hutangnya cuma 2 ini. Itu yang bilangan bulat ya. Karena kalau kali-kalian, gimana kalau kali-kalian bilangan bulat? Kalau nomor 3 nomor 4 tadi. Kalau kali-kalian gimana? Oh, nomor ini nomor 4 ya, nomor 5 berarti ya. Nomor 5. Ya. Jadi ini nomor 5. Kalau kali-kalian, misalnya min 11 dikali, kalian sekarang pakai titik aja ya, pakai titik aja. Dikali misalnya min 5, pakai kurung boleh ya, biar membedakan. Jadi min 11 kali min 5 atau min, bisa pakai kurungnya nggak apa-apa. Min 11 kali min 5, ini min kali min jadi plus. Jadi plus gini. Tapi nggak usah ditulis ya plusnya, karena cuma sendirian, dia sendirian di ruas kanan ini kan ruas kiri. Yang ini ruas kanan, jadi 11 kali 5 jadi 55. Min kali minnya plus.
Ini bisa kalkulator ya. Sekarang gimana kalau seandainya min 7 dikali 3. Nah ini yang ini min, yang ini plus. Plus min kali plus min. Kalau beda tanda malah min. 7 kali 3 21. Itu yang kali kuliah bilangan bulat. Nah, yang 7. Nah, ini baru pecahan nih, kayak tadi pecahan. Misalnya 8/3 ditambah 1/5. Nah, tadi ingat caranya, kalikan ini ke sini, 8 kali 5, tulis. Jadi nggak usah tulis ya sekarang ya, biar cepet. Biar nggak kelamaan. 8 kali 5, 40. Di sini kan ditambah nih, tulis ditambah. Ini kalikan juga. 3 kali 1, 3. Yang di bawah di sini, jangan lupa 3 sama 5 dikalikan juga. 15. Jadi di sini jawabannya 43/15. Itu jawabannya. Ini nggak bisa diserahin lagi, karena 43 dibagi berapa? Dibagi kali 3 nggak habis, koma-komaan. Dibagi 5 nggak habis juga. Jadi ada segini, 43/15. Ini 43 ya. Nah gitu kalau yang tambah-tambahan nih. Sekarang gimana kalau ada minnya, tambah-tambahan tapi ada minnya. Misalnya min 9/4 ditambah misalnya 2/3. Nah, ini sama juga, ini minnya milik 9 nih, minnya milik 9 kali 3. Kalikan 9 sama 3, jadi min 27. Ditambah, tulis karena soalnya ditambah. 4 kali 2, 8. 4 kali 2 ke sini, 8. Jangan lupa 4 kali 3, 12. Jadi di sini utangnya 27, bayar 8. Masih punya utang banyak. Utangnya 19/12. Jadi jawabannya min 19/12. Gimana kalau seandainya dua-duanya min? Ya, terakhir. Misalnya min 3/7 dikurang min 8 misalnya per 4, per 5 jangan komot. Nah, jadi bisa 2 ya. Per 5 misalnya. Nah, itu tadi ingat, tadi itu dikurangi kan ditambah-tambah juga sebenarnya, ditambah gini. Ditambah 8/5. Nah, gitu ya. Atau boleh langsung gini. Jadi yang ini kalikan, jadi min 15, nih kalikan ke sini. Yang ini kalikan juga ke sini. Jadi ditambah min 56, 8 kali min 7. 8-nya min, 7-nya plus, min. Yang juga 3-nya min, 5-nya plus, jadi min 15. Per 7 kali 5, jangan lupa kalikan 7 kali 5, 35. Jadi ini min 15, hutangnya 15, nambah lagi hutang 56, jadi hutangnya nambah. Jadi berapa? 71 ya. Nah, jadi jawabannya min 71/35. Gitu. Yang pecah-pecahan. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa dipahami gitu. Gimana, ada pertanyaan? Gimana? Ada yang menanyakan? Udah? Cukup? Silahkan boleh tanya lewat WA ya. Tanya kalau hal ini nggak paham, belum paham. Nah, waktunya tinggal 3 menit lagi. Silakan kalau mau ditanyakan atau ada yang mau sampaikan. Nggak ada, pas. Jadi lanjut lagi tahun depan, bulan depan ya, bulan Oktober. Kalau seandainya nggak ada pelajaran minggu depan, boleh matematika lagi. Seandainya misalnya minggu depan apa tuh? IPS misalnya, atau apa gitu. Jadi baru lupa lagi. Jadi kita matematika aja ya. Kalau nggak ada pertanyaan, diakhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, boleh keluar. Selesai ya.